Silakan Pak Sigit. Terima kasih Bapak Ustadz. Pesawat landing dari Brasil. Aku di sini menunggu kamu. Kita panggil Bapak Hadril untuk diskusi menambah ilmu. Cakep. Cakep, Pak Sigit. Kalah Bu Sispa. Iya, baru lagi sama Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat senang sekali melihat uren surat Al-Hadid ini oleh Pak Indro. Ya, selamat Pak Indro. Masih Pak Hadril. Kami menikmati intonasi bahasa dan gaya bahasa dengan bagus sekali. Menambahkan. Ya, belum udah gemeter ini Pak Hadril. Ya. Dengar suaranya Pak Hadril langsung itu kepala jadi pusing ini. Tidak Pak. Kita sama-sama. Bu Ananti, sayangkan lagi Bu Ananti. Kemute Pak Hadril, Pak kemute. Mbak Uti. Iya, oke, ditayangin lagi ya. Baik. Ya, tolong Mbak Uti. Jadi Pak Indro, kita mulai diskusi kita. Ini kita ketemu dengan Sabaha, tadi disebutkan itu KKL, ya kan? Dengan pelaku huwa. Jadi pelaku huwanya itu kita ambil yang mana saja nih yang kita anggap sebagai pelaku huwa. Uraiannya Mbak Uti. Yang mana Pak Indro? Iya. Bentar, Mbak Uti mau yang itu halaman selanjutnya Mbak Uti. Yang mana? Ah, yang gini. ini. Buahnya yang mana itu? Huwa di sini itu penggalan keempat yaitu ma, Ya. tetapi ada keterangan lebih detail lagi yaitu fis samawati wal ardi. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi. Yang pertama ya? Iya. Ya udah yang pertama. Oke. Ini sudah. Lewat. Ini ya. Iya. Jadi mafis samawati wal ar itu yang apanya yang buahnya ya. Iya. Jadi ma ya dari ma itu kan? Iya, dari ma, tetapi ada keterangan lebih lanjut bahwa ma siapa itu adalah fis samawati wal ard. Iya. Jadi kuncinya di ma kan apa yang ya. Iya. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah ya Pak Adil ya di bumi dan di langit. Semuanya bertasbih. Tapi ada yang terpikir bagi saya nih. Biasanya kita ketemu dengan ayat-ayat pelakunya itu apa sebagai subjek itu di belakangnya ditandai domah-domah gitu loh pada akhir-akhir katanya itu domah-domah. Tapi ini apakah karena pengaruh fi menjadi samawati atau ini karena ma-nya bukan samawatinya Pak Dir. Yang ma-nya Pak Dir. Jadi yang jadi subjek itu ma-nya. Ma-nya itu. Ya, kalau fi samawati ya itu keterangan tempatnya kan apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya. Dan ini kan dibuat kata bendanya ini kan KBKK jamak. Ya, samawati ya. Ya, samawati. Sebenarnya secara posisi kalimat itu sebenarnya kan sebagai subjek ini kan. Keterangan Pak Dir. Kan bukan keterangan. Keterangan dari ma. Jadi kalau gitu berarti secara gramatikal yang huwanya itu ma, tentu begitu jadi ya. Ya ma. Ma gitu ya. Jadi yang fis samawati wal ardi itu adalah keterangan dari ma, kan gitu. Ma ya. Oh iya. Soalnya
banyak ayat yang kita bahas itu sebagai subjek itu kan benda-benda, kalau ini kan huruf kan. Iya, iya. Jadi ini menarik sekali ini, ya. Ya. Kemudian mengenai as-samawati, jam tunggalnya apa tadi Pak Indra? Tunggalnya samaun Ya. dengan Sama pola un, ya. fa'alun ya. Fa'alun ya. Terus jamaknya as-samawati. Jadi polanya fa'alatin, tin kan? Ya. 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 Jadi ada yang saya pikir bagi saya, apakah yang jamaknya ini terlalu terpengaruh atau dipengaruhi oleh huruf jar seperti V ini? Mungkin ini perlu Pak Endo gimana Pak Endo? Kalau tunggal itu selalu dipengaruhi oleh huruf jar, tapi kalau jamak saya kurang tahu persis. Jamaknya nggak pengaruh, tetap nggak terpengaruh kalau nggak salah. Iya. Tetap atin kalau sebagai objek ya atau keterangan objek. Iya. Kalau tunggal dia, tapi kalau jamak rasanya enggak. Oh iya. Ini tambah pemahaman kita nih. Kalau begitu, kalau samaun dan tunggal samaun gitu kan? Berarti ini yang dipengaruhi oleh huruf jar. Itu bisa samain, bisa samaun ya. Ya, samain. Jadi ini kalau jamak kata samawati ini Pak dia jamak samawati ini muncul 105 kali saya lihat di aplikasi, tetap samawati semuanya. Pada tadarusnya tetap ya. Jadi dia tidak pernah sebagai subjeknya. Iya. Ya, memang sudah sering kita lihat ada atau tidak adanya huruf jar di depan. Dia tetap bentuknya seperti ini, tetap atin. Ini ya, yang ya. sama nih. Jamak taman buta itu gitu Pak Dir. Iya. Jadi kemudian begini, menyangkut akar kata sabaha ini pola kata kerjanya fa'ala ya. Pak Indo ya. Ya, pola kata fa'ala. Kalau kita bikin KBKK-nya bagaimana? Rumusnya pola fa'ala untuk KBKK-nya itu taf'ilun atau tif'alun. Jadi kalau dikata jadinya tasbihun atau tisbahun, tapi lebih tepatnya harus kita lihat di tapi lebih tepatnya tasbihun, kalau tasbihun. Ya. Cuman di ini nggak ada Pak Hadril kalau di kamus Mahmud Yunus. Tasbihun ya. Tasbihun ya. Iya. Kalau di kamus, ada Pak. Di Mahmud. Ada itu di bawahnya. Nomor 3 dari bawah. Nomor 3 dari bawah. Membaca subhanallah itu ya. Oh ya, tasbihun. Ya tasbihun. Yang satu lagi nggak ada. Yang taf'ilun yang ada kan? Taf'ilun ya. Oh ya. Maaf. Iya. Iya. Kalau gitu kita kan bisa membuat KBPA-nya kan? Iya. Nah, yang bertasbih itu ya, yang memuji. Iya. Yang memuji. Jadi musabbihun untuk subjek tunggalnya, untuk gandanya musabbihani, musabbihuna, begitu ya? Iya. Ya. Tampaknya
pola fa'alanya, akar katanya itu sabaha kan. Ya, Iya, Artinya di kamus beda ya. iya. Berenang kan ya. Jadi kalau Mm-mm. di Munawir itu berenang, tetapi kalau melihat di maaf, di Mahmud Yunus berenang, tapi kalau di Munawir itu mengatur kalau nggak salah. Mengatur ya. Iya, mengatur Mengatur. itu ada. Ada mengatur Iya. berjalan saudan. Ada beberapa arti. Ya. Mengucapkan juga bisa. Oh, mengucapkan bisa juga ya. Ada juga ya. Iya. Mm-mm. Di Jadi sini kalau gitu disebutkan KBPA-nya ya, di sini disebutkan sabbaha wa sabbaha gitu kan, mengucapkan di sini. Itu di Munawir 603. Itu pola fa'ala enggak? Pola Mengucapkan itu? fa'ala dan pola fa'ala. Jadi Oh ya. sabaha wa sabbaha gitu kan. mengucapkan subhanallah itu ya. Ya, Oh, yang mengucapkan subhanallah itu yang bertasbih. Ya, jadi kalau di Munawir lebih banyak artinya badil. Tapi ada juga Iya. yang berenang. Oh iya, lebih banyak. Iya. Jadi kalau begitu KBPA untuk pola fa'ala, untuk fa'ala KBPA-nya sabihun untuk ya, tunggalnya. ya. Kemudian gandanya sabihani, sabihuna untuk jamak. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut anunya Lanjut, Mbak Ote. PPT-nya. Iya. Lanjut. Ya, kan selanjutnya kan wa huwal azizul hakimun kan gitu kan. Lanjut Mbak Uti. Ya, besoknya Ya. Mbak Ote. Lanjut. Oh ya. Ya. Jadi di sini saya melihat di dalam struktur kalimat ini tidak ada kata kerja, semuanya kata benda gitu kan. Ada huwa sebagai pelaku. Ada yang terpikir bagi saya nih Pak Indro. Mengenai Al-Azizu sama Al-Hakimu ini, walaupun ini KBSL, bagaimana kalau secara posisi adalah sebagai subjek. Jadi ini kan domah di belakangnya nih. Al-Aziz. Keterangan dari huwa itu Pak. Ini keterangan dari huwa itu. Jadi kalau ini kan azizu, hakimu. Jadi yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha perkasa dan bijaksana adalah dia Allah di sini. Ya, dia Allah. Ya. Jadi ini huwa sebagai subjek. Jadi yang azizu dan al-hakimu itu kalau gitu keterangan dari subjeknya itu. Keterangan juga dari subjek. Enggak boleh enggak boleh ditulis di dalam, enggak boleh ditulis sebagai subjek ya. Banyaknya subjek nanti pada. Subjek. Kebanyakan subjek nanti kan. Oh begitu. Jadi satu dia menerangkan. Jadi subjeknya huwa yang ini keterangan. Ya. Sebenarnya begini Pak Ustadz, kalau boleh yang keterangan ini mulai kita tulis ini posisinya keterangan di dalam kalimat ini. Kalau boleh ini untuk menambah. Enggak narasinya nanti terlalu banyak informasi nanti teman-teman ini biar berfungsi di sini kita Pak, dia enggak apa-apa. Oh gitu, diskusi. Oh gitu, ya. Terlalu banyak beban nanti peserta Pak, jadi. Terlalu banyak beban peserta ya. Ya, jadi yang penting pemahaman. Dinarasikan aja. Ya. Lanjut. Di sini lahu ini kan baginya. Ini kembali ke Allah tadi kan. Iya, kata ganti itu. Nya. Iya. Sebagai subjek juga. Iya. Ini mulkus samawati kenapa KBM nih? Ya ini terdiri dari dua benda.
kata benda pertama mulku, yang kata benda kedua as-samawati. Cirinya bahwa mulku itu dia tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Iya. Kemudian ciri keduanya, kata benda yang kedua as-samawati berharokat kasroh ya. Jadi ada juga. Tapi mungkin tapi ini jamak ya. Maka tidak ada huruf jar, dia tetap kasrah ya. Iya. Jadi saya kepikiran juga Pak Indro, jadi penasaran juga. Di mulku itu tunggal, di as-samawati jamak. Karena sering kita temukan dua kata yang bergandengan itu sama-sama jamak. Tapi ini mulku ini kan tunggal kita tuliskan. Ya. Di Pak Indro tuliskan. Tunggal itu ya. Ya, tunggal. Tunggal ya. KBKK, tapi enggak Pak. Karena keterangan di kamus nggak ada ya. Enggak, maksudnya di dalam penulisan di sini kan KBKK saja, tidak ditulis KBKK tunggalnya. Karena di kamus tidak ada keterangan jamak sama tunggalnya kalau nggak salah Pak Adril. Jadi ini tunggal ya Pak, dia walaupun tidak ada keterangan mungkin jantung tunggal, kita tidak buat ya. Di halaman 428 tuh. 428 ya. Kerajaannya satu, Pak Del. Hanya mulkun aja. Oh iya, memang nggak ada ya. Nggak ada keterangan di sini, Ustaz. Ada, ya. Pak Adil, ya. Ya, yang ada yang di bawahnya itu mengenai malaikat ya. Iya, malaikat ada tunggal sama jamak ya. Malaka. Iya. Soalnya begini Pak Indro, sering ditemukan ayat itu kata-katanya kalau yang satu itu jamak, yang dia bergandengan dengan jamak juga. Ini penasaran bagi saya, ini kok tunggal tapi jamak. Ini ya. Kan ini kerajaannya Pak, dia kan kerajaannya nggak banyak konteksnya ya. Oh gitu. Ya, ubur langit dan bumi kan satu kerajaan, artinya satu dalam penguasaan Allah Pak. Ini tetap satu. Iya. Oh gitu. Konteksnya kan. Konteksnya ya. Kalau manusia mungkin jamak-jamak. Iya. Ampusahu misalnya kan, ampusnya jamak, punya jamak. Itu manusia ini kan Allah ya. Kalau jamak pula mulku nanti banyak pula kerajaan-kerajaan di langit nanti kan. Iya. Ini kan Pak Ustadz, muter-muter otak nih. Iya. Muter-muter. Ini konteksnya juga nanti menjawab ya Pak Dia kan. Iya. Tapi alhamdulillah terilhami as-samawati, walaupun langit itu berlapis-lapis. Ini kan jamak as-samawati ini kan karena langit berlapis-lapis itu kan. Betul. Jadi ini merupakan satu kesatuan, suatu kerajaan begitu kan. Suatu apa? Jadi digambarkan oleh Allah ini satu kerajaan langit yang berlapis. Dan ditambah lagi dengan keterangan di belakangnya kan setara di Al-Adi ya. Itu tunggal kan? Ya, bumi tunggal ada. Buminya tunggal Pak Adril. Iya. Jadi pemikiran saya kadang-kadang bumi tunggal ya, nggak ada. Selama kita pelajari ayat nggak ada yang bumi itu yang jamak ya. Nggak ada. Saya belum menemukan Pak Adril. Iya, saya juga belum menemukan. Iya, benar. Ya. Kalau gitu kita mencoba mengolah akar kata malaka. Ini pola kata kerjanya kan fa'ala. Bagaimana KBPA-nya? KBPA-nya kalau menurut rumus fa'ilun atau fa'ilun. Tapi kalau kita lihat di kamus halaman 429 itu ada pola fa'ilun, malikun. Ada dua ya? Ada dua, di bawahnya ada malikun. Artinya kalau yang malikun itu yang memiliki,
Kalau yang malikun itu yang mempunyai, Pak Adril. Oh gitu. Tapi hampir sama ya artinya ya. Sama ya. Iya, Hampir iya, sama. hampir sama. Iya, iya. Berarti dua pola kita temukan ya. Ya. Iya, 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 iya. Oke, lanjut. cuman jamaknya di Ya. sini irreguler ya. Ya, irregular ya. Mm-mm. Ya, lanjut. Ini ketemu Yuhi. Pak Endro bikin itu pola kata kerjanya af'ala. Apa ciri khasnya pola af'ala di sini, Pak Endro? Di depan diawali dengan you. Itu menunjukkan pola af'ala. Doma sukun. Domanya belum cukup, Pak. Doma sukun kasrahnya itu. Ya, doma sukun. Itu aslinya kan yuhyi gitu kan. Yuhyi you. Ya, menjadi yuhyi gitu kan. Ini saya lihat harkatnya itu Pak tegak di bawah gini nih panjang. Saya Ya, ada ya sukun juga di belakangnya. Yuhyi. Yuhyi ada alifnya. Ya. Ya, ada alifnya. Saya enggak. Itu ya tuh. Ya yang hilang Ya. Pak dia. Oh, ya yang hilang. Oh, itu Katakan maksudnya. hayya itu. Hayya ya. Oh, ya di sini. Oh, begitu. Ini ya yang muncul di sini kan dua gitu ya. Satu ya kan. Yuh. Aslinya kan yuhyi yu kan itu. Oh, gitu. Iya. Ya. Saya dari tadi malam mikir-mikir juga nih. Kok panjang harkatnya nih. Ya. Jadi apalagi sudah ditampilkan sini kan udah jelas. Oh iya harkat. Udah terjawab. Saya penasaran Pak Endro. Ini kok lain gitu loh. Oh jawabannya berarti iyanya ada iya satu lagi gitu ya. Ya, satu lagi dia hilang. Jadi memang akan dititip ke dipanjang i. Ya. Karena akar katanya hayya ya. Ya. Iya, hayya. Kalau akar kata hayya kita coba merubah pelakunya sampai huna, dari huwa sampai huna, kira-kira bagaimana? Untuk pola fa'ala ya? Pola fa'ala. Di dua huruf sian nih latihan aja Pak. Fa'ala. Fa'ala. Coba-coba. Iya, pola fa'ala berarti hayya, hayu, hayiyat, hayiyata, hayina. Hayina ya. Iya. Kalau pola af'ala. Kalau pola af'ala jadi ahya, ahyaya, ahyau, ahyat, ahyata, ahyata, ahyaina. Untuk pola af'ala, ulang lagi Pak. Untuk pola af'ala, ahya, ahyaya, ahyau, ahyat, ahyata, ahyaina. Iya. Kalau begitu, untuk pola af'ala ini dari huwanya sampai hunna, korban-korban yang terjadi, bagaimana untuk pola af'ala? Pak ya. Untuk KKSAD ya. Ini sekali lagi ini karena dua huruf sia ya. Dua huruf sia di belakang memang berat ya. Kita coba-coba aja. Iya. Iya. Jadi kalau yuhyi, yuhyani, nah ini yang yuhyuna ini. Ya. Kemudian tuhyi, tuhyiyani, yuhyina. Nah, tapi mungkin nggak ada, karena yang menghidupkan cuma Allah ya. Mungkin nggak sama, cuma ada huwa kan Pak Dir. Iya. Kan menghidupkan ya, jadi nggak mungkin ada yang lain daripada huwa. Paling huwa sama nahnu atau huwa ana nahnu. Iya, saya temukan di Al-Quran hanya ada untuk pola af'ala itu hanya ada pelaku huwa yaitu yuhyi sama nahnu. Ya. Untuk af'ala, untuk pola af'ala hanya ada
nahnunya, ahyaina. Ahyaina. Ini kan gitu. Tugas apa? Yang hanya bisa Allah mengerjakannya, kan menghidupkan. Iya. Jadi nggak mungkin manusia. Kalau beda KBPA pola fa'ala dengan af'ala, kira-kira bagaimana, Pak Endro? Kalau pola fa'ala, hayyun untuk tunggalnya, itu ada di Mahmud Yunus, halaman 112, gandanya, nah ini jamaknya itu irregular, ahyaun, atau ya. Iya. Jamaknya itu irregular. Pak. Ganda reguler dia. Maaf, jamaknya. Gandanya hayyani. Ya, tambah ani aja belakangnya. Ya. Oh, tambah ani. Ya. Yang jamaknya ini yang kelihatannya di halaman 112 itu dia irregular. Ahyaun. Ahyaun. Ahyaun ya. Ya. Iya. Oke, Pak. Kita terus ke Yumi itu. Jadi ini KKSAD-nya, ciri khasnya. Ini KKSAD-nya diawali dengan yu yang menunjukkan dia pola af'ala. Kemudian akar kata keduanya mi gitu ya. Jadi dia kan aslinya yumwitu menjadi yumiwutu menjadi yumitu begitu ya, Pak Adril. Iya. Kalau gitu kita coba juga rubah untuk KKL-nya dari huwa sampai hunna. Pola fa'ala atau pola fa'ala, Pak Dir? Oh, pola fa'ala. Pola fa'ala. Pola fa'ala jadi mata, matu, matat, matata, mutna. Ya, mutna. Oh, mutna. Ya. Nggak mitna ya? Enggak. Kalau gitu mitna kira-kira apa, Pak? Kalau enggak. Pasif jadi. Pasif ya. Kalau pasif menjadi mitna. Ya. Pasif kan mita, mitu, mitat, mitata, mitna. Itu pasif. Kayak gila jadi. Iya. Ya, begitu. Jadi pasif ya. Iya. Ya, kita lanjut. Terima kasih. Lanjut, Uti. Oke. Ini lagi. Jadi saya juga penasaran juga nih Pak Indro. Di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, ya, yang ada huruf dengan tadi kata benda membentuk. Ya, sama dengan yang tadi. Tapi saya berpikir juga qadirun. Ini kan KBSL. Makanya tadi saya berpikir, bolehkah KBSL di qadirun ini sebagai subjek? Jadi kalau subjek banyak ini Pak, kan dia. Jadi sama saja dengan tadi ya. Berarti KBSL sebagai keterangan begitu ya? Ya, jadi gini Pak Dir, contoh bahasa Indonesia Pak Dir. Misalnya ini, Pak Hadir Sultan Batuah. Pak Adil, Sultan Batuah. Nah, Pak Adil satu subjek, Sultan Batuahnya subjek apa objek? Kan ikut Pak Adil kan? Kan nggak nambah orang, nggak nambah pendidikan. Makanya ini juga keterangannya Qadirun itu. Yang menyatakan Asmaul Husna Allah. Iya. Kan nggak nambah orang ya Pak Adil? Iya. Jadi kalau Pak Hadir dan Pak Hendro berarti baru dua. Tapi kalau Pak Adil Sultan Batuah atau Pak Rizal Sultan Sultan Marajo. Sultan Tati atau Marajo. Dia satu. Gelar ya Pak Dir ya. Tapi saya menawarkan ini di Pak Indro. Untuk kulisai ini memang ini kan KBM. Tapi kalau ini ditulis
posisinya sebagai objek bagaimana? Ini kan Allah kan ada di sini huruf jar menunjukkan ini adalah sebagai objek. Dia KBM tapi kita tulis koma objek karena posisinya sebagai objek. Bagaimana nih saya sendiri juga secara konteks bisa Pak Dil ya. Secara konteks bisa ya. Secara konteks bisa. Ya bisa. Tapi kembali lagi tadi banyak keterangan pula, banyak tambahan lagi. Kata kerja belum ada. Tapi kalau kata kerja di depannya wa yuhibbu misalnya, itu pasti kita tambahkan dia kata benda, kata kakak objek. Kalau kata kerja depan. Karena ini Pak Ustadz, ini kan sudah jelas nih pelakunya huwa. Ya, dia atas kan gitu. Dan yang Maha Kuasa dan dia yang Maha Kuasa atas sesuatu, kulli syai'in. Jadi semua sesuatu, segala sesuatu. Jadi secara struktur kalimat ini objek. Makanya ini dia ditulis hanya KBM saja. Kenapa tidak KBM, koma objek? Ini karena secara posisi adalah objek. Mungkin ya, kalau saya lagi tadi nggak apa-apa karena dia tidak kata kerja ya Pak. Kalau saya mencoba melihat tadi yang di halaman sebelumnya kan disebutkan dia menghidupkan dan dia mematikan. Nah, dia di sini dan dia Maha Kuasa. Nah, atas segala sesuatu dalam hal konteks mungkin bisa disebutkan sebagai objeknya dia mematikan atas segala sesuatu, begitu mungkin. Ya, artinya secara konteks dia bisa jadi objek. Iya. Tapi dia ada kaitan dengan penggalan bagian pertama tadi, Pak Adil. Iya. Ya, karena peserta kita banyak bertanya juga nih Pak Ustadz. Ini objeknya yang mana nih? Nah, ini kadang-kadang keterangannya yang mana? Ini nampaknya di metode alasan ini sudah mulai banyak makin lama belajar makin banyak pertanyaan ya Pak Ustadz. Ya, semakin banyak berdiskusi semakin berkembang pertanyaan itu. Alhamdulillah wawasan kami semakin bertambah lah. Oke, kita terus. Lanjut. Ini seperti Allah. Nah, ini lagi. Ya, ini saya bertanya dulu kepada Pak Endo. Al-awwalu. Bagaimana cara mencari akar kata? Pertama kita buang dulu ciri kata bendanya, alif lam di depan kita hilangkan dulu. Kemudian tinggal alif, waw, tasdid, lam. Nah, waw tasdidnya kita hilangkan, ini merupakan ciri KBSL. Jadi tinggal awala. Nah, itu awala, akar kata awala itu kalau dibaca menjadi ala. Begitu Pak Asdid. Prosesnya. Ala. Jadi ala gitu ya. Jadi berarti alifnya itu 2 kalau itu kan? Iya. 2 atau 2 jadi kan? Panjang jadinya ya. Jadi panjang. Itu dengan harakat panjang kan? Iya, karena itu merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2. Jadi yang di tengah itu bisa berupa waw atau ya kan, di sini dalam hal ini adalah waw. Jadi alif dia. Ya. Jadi 2 alif dipanjang dia. Tapi dalam penulisan ini jadi di dalam penulisan di PPT ini kan ada ditulis awala, tapi di dalam anunya itu harakat alifnya itu pendek kok enggak bergelombang Pak Dio, panjang jadi kayak bendera. Itu yang perlu belajar nanti Pak Adril, cara penulisan bagaimana yang baik dan benar. Iya, itu bergelombang, itu tegak itu harusnya Pak Adril. Iya. Ini bergelombang, mungkin iya. Itu bendera tapi kecil benderanya. Itu bendera kecil Pak Adril. Iya. Itu yang perlu belajar Pak Adril nanti. Ya, nanti ya karena saya karena mata ini kok ditulis 1 arkatnya kok nggak tegak, karena di sini yakin bahwa di sini alifnya 2 nih. Iya, harusnya berdiri itu 2. Patah berdiri harusnya itu. Harusnya patah berdiri ya. Atau patah berdiri ya. Karena nanti kaitannya ada dengan
membentukkan pola kata benda. Ya. Coba kita kaitkan dengan pembuatan pola kata bendanya. Bagaimana Pak Endro membuat pola kata bendanya? Tadinya saya berpikir bahwa itu fa'alu gitu kan, tetapi kemudian Ustadz mengkoreksi menjadi fa'alu, itu kata Ini bendanya. pilihan Pak Dil, ini banyak pendapat nih Pak Dil. Ya. Jadi ada fa'alu polanya, ada yang fa'alu, jadi kita pilih fa'alu aja Pak Dil. Ini pilihan, bukan masalah benar salahnya. Ini beda pendapat. Ya. Mungkin ini Pak Ustadz, kita tentu tidak bisa melepaskan diri dari akar kata. Ya, awala ya. Awala. Tentu di mana fa-nya, Fa-nya, mana ainnya, alif. mana lamnya. Fa-nya alif, waw sukunnya pola, waw akar katanya ain, dan lamnya juga lam. Jadi fa'alu. Jadi waw sukun dengan ain akar kata melebur menjadi awalu. Ada juga, bisa juga kita sebut pola fa'alu, bisa. Nah ini ada pilihan. Bagaimana dengan apalu Abu ya? Hah? Apalu. Apalu nggak mau dia, panjang A-nya Pak. Ya. Alifnya kan ditulis kemungkinan. Ditulisnya itu apalu alif. Oke, kalau saya bikin spesial juga, tapi waw, kalau lam. apalu kan wawnya harus panjang jadi Pak. Alu jadinya nanti kan. Iya. Wawnya harus disukunkan jadi alif kan Pak ya. Panjang jadinya kan. Ya. Kita mikir juga tuh Pak. Iya, Nah, itu saya tadi. juga mikir. Saya mikir juga mungkin saja bisa af'alu, tapi alif itu artinya menjadi huruf Panjang. tambahan. Padahal di sini alif itu bukan huruf tambahan karena alifnya 2. Makanya Ya, konsep af'alu akhirnya tertolak. Apa namanya? Ya, gitu ya. Betul Pak Del. Terbatal. Jadi saya mikirnya apalu juga, awalnya juga apalu. Iya. Tadi pikir apalu nggak masuk dia. Nggak masuk ya. Ya. Karena kita tidak terlepas dari akar kata. Ya, betul. Iya ini. Jadi ya paling tidak pola berpikir kita sama, kita tidak bisa melepaskan dari akar kata. Dan kemudian kita tahu mana kata-kata huruf tambahan. Ini yang kita pahami kan. Maka tinggal pilihan fa'alu dengan fa'alu. Itu oke. Ya. Nah, ini pilihan ya, silakan. Ini pilihan ya Pak, nggak ada salah. Iya, oke Pak Ustadz. Biar ini tetap yang awal. Ya. Kemudian al-akhiru ini udah semuanya paham nih pola fa'ilun, zahiru, ini sama batinu sama. Ini KB ya polanya KBL. Yang Asmaul husna ya Pak Dio ya. Ya asmaul husna. Ini masuk asmaul husna al-akhiru. Ya. Iya. Asmaul husna Pak Dio. Oh iya al-akhiru az-zahir al-batin. Semuanya al-asmaul husna. Oke, terus lanjut ya. Oke. Udah terakhir. Udah habis. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Ustadz. Saya mungkin ada pesan nih buat kawan kita yang di Kanada. Mungkin Pak Indro dan Pak Sigi dan kawan-kawan sudah bisa menyebarkan metode Al-Asani ini kawan-kawan di Amerika. Sudah Pak. Tidak hanya di Kanada. Ya. Sudah mulai. Mulai disebut-sebutkan karena metode ini terus saja metode yang mudah dan ternyata tidak ulama saja yang bisa memahami Al-Quran. Kita yang tidak background dari pesantren, orang umum, ternyata bisa juga memahami terjemahan Al-Quran. Ya, ini alhamdulillah. Jadi kita sudah ada yang diajak Pak Dio. Ya. Siap Pak Azril. Sudah diajak Pak Sigit, Pak Indro. Tapi tadi lah karena terbentur dengan belajar bahasa Perancis, terbentur dengan kegiatan sehari-hari, jadi belum maksimum Pak Dio. Oh gitu. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa nanti. Bisa.
Ya, ada beberapa kawan di Amerika sebenarnya ada juga gitu kan. Bisa bismillah alhamdulillah. Selamat Pak Indro. Mantap. Makasih Pak Adril. Makasih Pak Adril. Makasih Pak Adril. Ya. Sudah Baik, lega Pak Bapak Adril, Ibu, ya. saya bisa tidur nyenyak Pak Adril. Alhamdulillah. Baik, saya Bapak Ibu ya, karena waktu juga kita cukupkan di sini dengan Pak Adil dan Bapak Ibu semuanya. Dan lagi kami mohon maaf